warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bella Dicayani. Aku dari jurusan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nah, kali ini aku ingin menjelaskan tentang pajak. Apa sih itu pajak? Kenapa sih harus bayar pajak? Nah, coba kamu bayangkan kamu sedang mengendarai di jalan yang bagus dan fasilitas-fasilitas lampu lalu lintas yang baik. Nah, apakah kamu senang dengan fasilitas tersebut? Kemudian kamu datang ke rumah sakit yang nyaman, bagus, dan pelayanan yang prima. Apakah kamu tidak nyaman dengan fasilitas tersebut? Nah, tahukah kamu dari semua fasilitas lampu lalu lintas, jalanan, pembangunan rumah sakit, maupun pembangunan sekolah, itu semua berasal dari pajak. Nah, yang perlu kamu tahu apa sih pajak itu? Nah, sebelum aku menjelaskan lebih dalam tentang pajak, teman-teman perlu mengetahui. Jadi, pajak ini mempunyai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disebut dengan KUP. Namun, siapa sih wajib pajak itu? Dalam pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya itu akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan negara. Nah, pajak ini berarti bersifat wajib bagi warga yang ada di dalam negara tersebut, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Nah, sebagai instrumen negaranya, pajak ini tentu memiliki beberapa ciri dan sifat. Yang pertama itu sifatnya yang wajib dan memaksa. Dan artinya setiap warga negara yang mampu secara subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak usaha. Contohnya itu pajak yang diterapkan perorangan. Nah, yang kedua itu pajak yang membayar pajaknya tidak mendapatkan imbalan dari negara secara langsung, namun dia membayar pajaknya bisa berupa pembangunan jangka panjang, kenyamanan dalam menggunakan fasilitas, dan serta jaminan kesehatan atau kesejahteraan bagi masyarakat. Dan yang ketiga itu pemungutan pajak yang diatur dalam undang-undang. Jadi dia diatur dalam undang-undang negara, dan berarti pemungutan pajak ini memiliki dasar hukum yang kuat, dan pelanggar yang tidak membayar pajak ini dia wajib membayar denda atau mendapatkan sanksi yang sudah ada dari negara. Balik dengan yang sudah aku jelasin tadi, jadi kita juga mempunyai fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ini harus kita gunakan, digunakan untuk pemerintah, untuk jalan negara, dan tersedianya fasilitas publik lebih jauh lagi. Misalnya ada yang pertama itu ada fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran ini gunanya untuk pendapatan negara yang nantinya kita imbangi dengan pengeluaran negara. Dan ada fungsi regulasi. Nah, pajak ini bisa juga menjadikan alat untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi. Contohnya untuk menghambat inflasi, produksi dalam negeri. Dengan adanya pajak pertambahan ini mendapatkan nilai, membandingkan ekspor dan serta menarik investasi. Nah, jadi negara ini menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik. Nah, yang keempat itu ada fungsi stabilisasi. Jadi negara dapat juga menggunakan pajak untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Contohnya itu menerapkan kenaikan pajak. Itu bertujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, pajak ini juga bisa dilihat berdasarkan sifatnya, subjeknya, dan objektifnya, dan lokasi pemungutannya. Nah, jadi ada pajak langsung dan tidak langsung. Jadi kalau pajak langsung ini
pajak yang dibebankan kepada wajib pajak secara berkala, yang termasuk dalam pajak langsung, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan ada juga pajak penghasilan atau PPH. Dan kalau pajak tidak langsung ini dia hanya dikenakan saat tertentu. Contohnya ini pajak penjualan barang mewah yang hanya terjadi apabila pemiliknya menjual barang mewah tersebut. Nah, berdasarkan subjek dan objek pajak, dia kan menjadi dua tuh, pajak objektif dan pajak subjektif. Nah, kalau pajak objektif ini pajak yang dikenakan atas sebuah objek, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak impor, dan bea cukai, dan lain-lain. Nah, kalau pajak negara, pajak jenis ini disetorkan kepada kepada pemerintah daerah tersebut atau Pemda. Nah, jadi yang terkena pajak ini juga seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu pajak itu disetorkanlah kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang gunanya untuk pengeluaran negara yang efektif dan efisien. Pokoknya bergunalah untuk publik. Nah, jadi jalannya suatu negara itu ya ditentukan oleh taatnya warga negara itu membayar pajak. Karena dengan pendapatan tersebut ketika lancar, jadi pembangunan negara pun akan terus berlanjut ke arah yang lebih maju nantinya. Apa sih manfaat pajak? Kenapa sih harus bayar pajak? Apa sih sebenarnya manfaat pajak untuk masyarakat? Nah, yang perlu teman-teman ketahui, jadi sumber utama penerimaan negara itu adalah pajak. Jadi tanpa pajak itu sebagian besar kegiatan negara itu sulit untuk dapat dilaksanakan. Jadi seperti penggunaan uang, pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Nah, pembangunan ini juga seperti sarana umum, jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, itu semua dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak tersebut. Jadi uang pajak ini digunakanlah untuk membiayakan dalam rangkanya itu memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi setiap warga negara itu mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, dia menikmati tuh fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak tersebut. Nah, pajak ini juga digunakan untuk jadi teman-teman, pajak ini gak cukup hanya dimengerti saja. Namun lebih dalamnya harus kita pelajari dan kita pahami secara komprehensif dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak wajib pajak. Dan selain untuk kesadaran pribadi, belajar pajak ini juga memberikan manfaat lain akan makna sebenarnya dari pajak. Fungsi pajak, sanksi pajak, pelanggaran dan semua yang berkaitan dengan perpajakan.